kitab Wahyu. Wahyu 2 ayat 10 bagian B, yang bunyinya demikian. Hendaklah kamu senantiasa sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Kesetiaan adalah hal yang harus wajib kita miliki dalam kehidupan kita. Setia kepada keluarga, setia kepada sahabat, setia kepada pasangan, setia pada negara, dan yang paling utama, setia kepada agama kita. Kita sebagai pengikut Kristus harus setia kepada Yesus, karena bagi siapapun yang setia kepada Yesus akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dalam kitab Perjanjian Lama, sangat banyak sekali manusia yang tidak setia kepada Tuhan Allah. Banyak yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Manusia pada zaman itu banyak melakukan kejahatan yang sangat ditentang Tuhan. Bentuk ketidaksetiaan bangsa Israel ditunjukkan, yaitu menyembah patung yang dianggap sebagai Tuhannya. Mereka lebih mempercayai patung daripada Tuhan Allah. Bahkan Tuhan Allah itu tidak penting dalam kehidupan mereka. Hukum Taurat yang kedua, jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun yang telah disampaikan oleh Musa di Gunung Sinai kepada bangsa Israel, tidak dihiraukan oleh bangsa Israel itu. Hukum Taurat yang kedua itu dianggap hanya sebagai ucapan semu yang tidak penting bagi mereka. Bukan hanya hukum Taurat kedua saja yang mereka tentang, tetapi semua hukum Taurat yang ke-10 itu tidak ada satupun yang mereka lakukan. Kejahatan memang sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Jadi sangat sulit sekali untuk merubahnya. Hidup mereka penuh dengan kuasa kegelapan. Tuhan Allah tidak tinggal diam melihat kejahatan dan ketidaksetiaan manusia itu. Siapapun dia, kalau manusia sudah melakukan kejahatan, apalagi tidak setia dengan Tuhan, akan mendapat hukuman yang setimpal dari Tuhan. Tetapi bagi siapa yang percaya kepada Tuhan, melakukan segala kebaikan dan mengasihinya dengan setulus hati dan setia kepadanya, akan beroleh keselamatan dan mempunyai hidup yang kekal. Bahkan murid Yesus saja ada yang tidak setia, yaitu Yudas yang tega mengkhianati Yesus, dan juga Simon Petrus yang dianggap murid Yesus yang terdekat dengannya, tega menyangkal Yesus sampai 3 kali. Sungguh sangat disesali hal yang demikian. Padahal ke-12 murid Yesus itu selalu bersama-sama Yesus kemanapun Yesus pergi. Dalam kehidupan kita, janganlah sekali-kali kita meninggalkan Yesus dalam hidup kita ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita harus tetap ingat dan setia kepadanya. Ingatlah, Yesus itu selalu setia dengan kita. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kita
kita saja yang kadang mau melupakan Yesus dalam kehidupan kita ini. Kesetiaan kita kepada Yesus harus kita miliki. Kalau kita tidak mempunyai kesetiaan kepada Tuhan Yesus, berarti kita masih meragukannya sebagai Tuhan kita. Hendaklah kita berpegang teguh pada keimanan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, seperti Nabi Musa, Amos, Ayub, Nuh yang sangat setia kepada Tuhan Allah, sehingga hingga selama hidupnya mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita ini kesetiaan harus kita miliki. Kalau kita punya sahabat sejati, haruslah setia, bahkan mau berkorban pada teman. Kalau Anda sudah punya pacar, tetaplah setia padanya hingga kelak menuju pernikahan. Kalau sudah berumah tangga, setialah dengan pasangan hidupnya itu. Apapun yang terjadi, tetap pertahankanlah rumah tangganya. Jangan sampai terjadi perceraian, karena pernikahan Kristen adalah kudus. Kalau kita sebagai anak yang berbakti dan menghormati orang tua, setia dan hormatilah orang tua kita agar lanjut usia kita, dan kita akan diberkati Tuhan. Dan yang paling utama, kalau kita sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetap pertahankanlah agama kita sebagai pengikut Kristus. Tetaplah kita menjadi pengikut Kristus sampai mati, dan jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat sayang kalau para pengikutnya tetap setia padanya. Kalau kita tetap setia pada Yesus, percayalah dan percaya kepadanya dan melakukan perintahnya, melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan, niscaya Tuhan Yesus akan memberkati kita, dan keselamatan dan hidup yang kekal akan ada pada kita. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Semoga kami sebagai anak-anak-Mu tetap selalu setia sampai mati kepadamu. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami, agar iman kami tidak goyah dengan suasana kehidupan yang bisa mempengaruhi keimanan kami. Kami selalu percaya padamu Tuhan, kalau Engkau selalu beserta kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami sampai kapanpun. Begitu juga dengan dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja, hapuskanlah semua Tuhan, agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Doa kami ini kami sampaikan melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.